Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa manna alaina bisiyami syahri Ramadan wa hadana bikitabihi wa nabiyhi minal kufri wat tughyan. Ahmaduhu ala alaihi wal na'ma'i wal ihsan wa ashkuruhu ala al-'ata'i wal 'afwi wal ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul mannan wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu rasuluh al-mab'utsu bil burhan wa rasuluhu lil insi wal jan sallallahu alaihi wa ala alihi makhtalafal jadidan amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihi mubin asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي واسد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah Langgar Darul Falah yang kita semuanya selalu berikan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan Allah taala umur yang panjang hingga dapat bertemu kembali dengan bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan pula kemerdekaan daripada api neraka. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Ta'ala pula sehat wal afiat, waktu yang lapang, dan diberikan kita petunjuk hingga dapat melaksanakan salah satu ibadah yang penting yang suatu kewajiban bagi kita semuanya, yaitu salat fardhu subuh tadi kita laksanakan dengan berjamaah. Dan sekarang kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita tuntut ini diberikan Allah Ta'ala kita semuanya kefahaman dan dapat mengamalkan, sehingga ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai amal saleh yang diterima Allah Ta'ala, yang tentunya pasti akan membuat kita bahagia di kehidupan kita yang akan datang. Lebih lagi kehidupan kita di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang mana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang berjalan menuju ke suatu tempat, dia punya satu tujuan, punya satu niat yang sangat penting, yaitu menuntut ilmu agama. Maka ia itu sebenarnya bukan sekadar menuju ke langgar, atau menuju ke musalla, atau menuju ke masjid, atau menuju ke majlis taklim. Itu bukan itu saja yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya dia itu sedang menjalani jalan menuju surganya Allah Ta'ala. Jadi tampilannya di dunia ini kita datang ke langgar, datang ke mushola, datang ke ta'lim. Kalau di hati kita punya niat untuk menuntut ilmu, itu pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju surganya Allah Ta'ala. Sama artinya kita telah maulah jalan supaya lancar menuju ke surganya Allah Ta'ala. Kan misalkan kita hendak ke sana tuh, nah di situ ada tempat di tengah padang sana, tempat nafas mulia situ, umpama istana raja di situ kan. Kita diundang saya datang ke sana. Pasti kita berpikir kayak apa jalannya supaya bagus.
Berapa aja ongkosnya kan, perkumpulan maulah jalan supaya menuju ke istana raja. Ini kita lancar. Akun aja toh kalau duit loh kan. Kenapa? Karena kita sampai ke rumah raja kita pasti nyaman. Rajanya ini orang baik. Diberisin fasilitas karena sana, diberisin tempat karena, diberisin hiburan, diberikan kesenangan apa saja yang kita pinta akan diberikan. Pasti kita akan berusaha maulah jalan kita tuh lancar dan nyaman nah kayak jalan tol lah. Berapa aja ongkosnya akun aja kan kita bayar. Apalagi kita di sini bukan bayar tapi gratis. Jadi surganya Allah Ta'ala kita tuju dengan gratis. Yang penting ada keinginan dan kemauan dan punya tujuan yang benar niatnya kan. Maka kita sama dengan menuju ke jalan Allah Ta'ala, menuju surganya Allah Ta'ala. Jadi begitulah bagaimana kita di dunia ini. Ketika kita menjalankan agama Allah ini, maka inilah menjadi trailer gitu kan, gambaran kita nanti di akhirat. Bagaimana kita menuju surganya Allah Ta'ala. Nah maka inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan diberikan Allah Ta'ala. Kita petunjuk, alhamdulillah dari kita muntai ini kan, mulai dahulu sudah menjadi tradisi. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk menuntut ilmu. Semoga kita dicatat Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang suka menuntut ilmu. Karena mereka itulah yang dijanjikan Rasulullah SAW, wa man mata ala hadil halah fahuwa syahid, atau kama qala Nabi. Siapa yang mati di hatinya standby ingin untuk ilmu terus menerus. Artinya aku mau sihat saja untuk ilmu saja. Kadang kita ampih untuk ilmu aku. Di situ ada di hati standby niatnya. Maka orang itu Nabi dicatat sebagai mati syahid. Arti syahid disaksikan bebas daripada siksa kubur. Kalau sudah bebas dari siksa kubur berarti bebas daripada siksa api neraka. Kalau sudah bebas daripada siksa neraka berarti orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi orang mati syahid adalah orang yang disaksikan bacang selamat dalam kubur, selamat di alam akhirat. Amalannya diantaranya adalah menuntut ilmu sampai ke mati. Di hati itu ada niatan terus menerus demikian. Walaupun orangnya sakit, dalam keadaan berbaring di atas ranjang, karena awak kada malam-malakan, tapi hati standby ingin ke ilmu. Sampai-sampai Nabi menggambarkan aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan umatku yang Nabi mati syahid adalah orang yang mati di ranjang. Ashabul furush, orang yang bakawan dan ranjang, artinya kada kawan di ranjang aja. Berarti orang itu sampai mati di ranjang. Garing artinya kan. Itulah hati yang Allah Ta'ala nilai loh kan. Illa man atallaha biqalbin salim. Karena hatinya standby untuk ingin menuntut ilmu, maka dicatat Allah Ta'ala sebagai penuntut ilmu ketika matinya. Tapi apakah kita dapat menciptakan niatan demikian kalau tidak ada kebiasaan, tidak ada membiasakan? Kalau kita membiasakan, pasti akan muncul niat. Kan kalau orang kita biasa, bila kita tinggalkan, pasti rasa kada nyaman. Kayak kanakan misalnya hari-hari sekolahnya kan tabrujur parah yang sekolah hari itu disuruh apakah atau dalam taburun kurang sehat kah diparayakan oleh orang tuanya, pasti rasanya kada nyaman kan. Kita beri mungkin merasakan ketika kanakan kita hari-hari sekolah tabrujur kita apakah alasan parah sekolah apakah nanti sakit, pasti hari itu rasa kada nyaman di hati kita. Karena sudah ada kelaziman, ada kebiasaan. Jadi kebiasaan itu ditinggalkan hati baganangan. Begitulah kalau orang sudah menjadi kebiasaan untuk ilmu, walaupun dia ada seranjang, walaupun dia sudah kada berdaya, tetap hatinya sedang menggenang hendak untuk ilmu. Inilah yang disebutkan Rasulullah tadi, mati syahid walaupun dia di atas ranjang tadi berkeadaan sakit tadi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat beliau hingga hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan pada hadis Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila sudah terjadi tanggal 1 bulan Ramadan. Alhamdulillah kita kompak sebenarnya 1 Ramadan terjadi mulai sore Sabtu malam Ahad. Sama kita beritaan 1 Ramadan malam Ahad. Itu karena kita taat lawan pada pemerintah kan? Supaya kita ini beritaan akur kan lalu disamakan. Itu alasannya kan jar semalam waktu kita melihat acara di TV itu
sebelumnya kita ini menggunakan metode 2 derajat lah. Bila bulan hilal itu 2 derajat, itu kemungkinan kawat dilihat. Asalnya kayak itu standarnya. Ternyata dahulu di negara lain sudah, di Singapura, Brunei, Malaysia, mereka menggunakan standar 3 derajat. Kenapa alasan? Kalau bulan itu 2 derajat saja, itu kemungkinan kehalusan. Ditambah lagi kalau sudah hilal itu 2 derajat, paraklah matahari pulang. Maka cahaya matahari itu membias sehingga hilal itu kan berarti ketahuan. Itu kan. Nah, sehingga diangkat menjadi 3 derajat. Bila 3 derajat mungkin kalau dilihat. Kalau 2 derajat itu ada ngaku juga lihat, itu bisa ditolak kurang. Karena secara logika atau secara ilmu alam, ilmu ilmu astronomi itu ngalih benar dilihat kalau 2 derajat. Lalu disepakatilah. Jadi kan kita negara besar kan kita situs ini kan kompak. Malaysia, Brunei, Singapura, 2016 sudah kompak di bawahnya. Negaranya halus. Ada kita ini kan ormas banyak. Nah, bahasa dikumpulkan dulu. Nah, ini kompak sudah tadi kan bulan Desember 2021 tadi terjadi kesepakatan yang tangani. Nah, makanya Rajab tadi kan 2 persil Rajab tadi. Nah, ada malam Rabu, ada malam Kamis. Kan Rajab tadi kan. Nah, malam Rajab tadi kita ada. Kenapa nang madahkan malam Rabu 2 derajatannya? Nah, malam Kamis kada cukup 2 derajat, harus 3 derajat. Lalu malam Kamis ada anunya kan terjadi atau nang Rajab tadi. Rajab tadi terjadi juga kan dua pendapat, tak ada nang Rabu ada nang Kamis. Nah, kalender nah ulun pantau lah melihat bila song mencetak kalender ya tak Sabtu Ramadan ni tanggal 1 dia kurang. Karena melihat kalender lah orang cetak lah. Di mana-mana cetak kalender tu nah kami Rauda alhamdulillah mencetaknya lambat. Kami lambat kita kalender. Jadi rupanya setelah ada pernyataan demikian, lalu dianggap kurang di kalender itu lagi 1 hari ini kan hari Ahadnya. Nah, maka kalender kami di Araudah sama lawan hasil nang royatul hasil daripada keputusan pemerintah nang tahun ini. Karena citakannya tadi ada nang dulu kita itu hari Sabtu. Menara Kudus ya juga. Karena ulun alhamdulillah tuh Menara Kudus tuh setiap tahun diusahakan ada bisik. Karena melihat keterangannya di belakang. Nah, itu kan Menara Kudus Sabtu juga mandak buahnya, tapi keterangan di belakang ujar buahnya ini anunya hilalnya kritis. Artinya kada kau dipastikan juga, cuma andak kayak Sabtu kalau kan Menara Kudus nih. Nah, jadi buahnya tunggu keputusan pemerintah. Nah, ternyata pas diprediksi buahnya kan ternyata kada kau juga memastikan Sabtu. Nah, jadi hari Ahad atau Minggu. Jadi ulun ada bisi aplikasi ngarannya Digital Falak. Itu alhamdulillah pas benar akurat benar pian Digital Falak. Habis saya waktu kita 5 waktu sampai nang isyraqnya ada catatannya jamnya kan. Nah, ada bisi aplikasi Digital Falak. Nah, ini Digital Falak. Bagus di-download ini. Pas benar nah. Play Store. Jadi kan nih tolok 23 menit dikit tolok nah di matahari. Kalau isyraqnya kan mungkin tambah hiri kisah sekitar 12 menitan kan. Jadi di matahari. Akurat sini. Jadi kan ini Ramadan tanggal 1 pas nih. Hari Ahad. Jadi kan punya update terus. Pas nang lawan anu kan lawan nang standarnya kan di Digital Falak. Lawan waktu langsung kita nih HSO kan benar pian kan jalan ke besarnya langsung pada kan jadi akurat benar. Supaya kita tuh kan nyaman lah berandakan kan jadi kan ada sahur kan nyaman di sini kan tahu anunya orang buka puasa ya juga nih pas juga akurat kan sesuai lawan. Wah ini kan pas satelit malah kita nih kan langsung kan di pasakan orang daerah kita tak disesuaikan lawan apa tempat kita masing-masing kita. Para hadirin wal hadirat, lalu apa yang terjadi tanggal 1 Ramadan itu? Habbat rihun min tahdil arsh. Bertiuplah suatu angin dimulai dari bawah arasy. Angin bertiup. Nah, pangaran angin itu yuqalu lahal musirah. Angin musirah namanya. Fatasaffaqa awraqul jinan. Kan mulai bawah arasy ini kan makhluk Allah paling benar. Makhluk Allah paling kenal arasy namanya. Nah, ngaran makhluk itu kan pasti ada awalnya lah. Jadi di alam semesta ini kan ada kan Tuhan. Jadi arasy panggenalnya. Nah, di atas pada langit yang 7 nih. Nah, di bawah pada arasy kan ada surga. Jadi surga itu kan di atas langit. Neraka di bawah bumi kan posisinya tuh, tapi digaipakan.
Amun neraka tuh banyak bersambung lah bumi kita, hancur bumi kita nih kan, ada tahan, jadi digaipakan. Cuma tempatnya kayak itu, surga di atas pada langit, neraka di bawah pada bumi, tapi digaipakan. Artinya kada nyambung lawan nang alam kita dunia nih. Nah, itu kan jadi kada hancur dunia kita. Jadi apa tadi? Angin tadi bertiup sehingga mengenai daun-daunan ada di surga. Wa hilaqal masari', dan lagi daun-daun jendela-jendela surga. Angin meniup leh bunyi-bunyi bedilah. Nah, nukan pohonnya, makanya pohon surga itu bila menyatiup angin itu langsung jadi musik. Suaranya tuh alun jadi alun musik luar biasa kan bagusnya tuh. Nah, kemudian jendelanya kan ditiup-tiupnya dia bergerak-gerak. Wa yasma'u lidzalika tanin. Ya tadi sampai ada bunyi-bunyian yang luar biasa indahnya tuh. Lam yasma'is sami'una ahsana minhu. Pokoknya bisa pada mendengar tuh pasti akan mengatakan inilah suara yang paling merdu. Suara angin ketika meniup daun-daunan surga dan jendela-jendela surga menimbulkan suara yang paling merdu seumur hidup kada pernah mendengar kayak itu merdunya. Jikalau kita mendengar pasti itu kita akan berkomentar atau berpendapat. Summa taji'u hurul ain. Nah, di surga itu kan ada namanya penghuninya, bukan pelayan-pelayan, dayang-dayangnya, itu bukan para bidadari, mereka keluaran, datangan. Hatta yakifna baina yaday musyrifil jinan, hingga mereka berdiri di muka pengawas surga atau kita nih penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Jadi bidadari datangan menghadapi malaikat Ridwan. Apa akan mereka sampaikan? Fayunadina wa yu'linna bisaut. Lalu mereka berteriak para bidadari tadi dengan suara yang nyaring. Hal min khatibin ilallahi fayuzawwijah. Ayo, siapa nang hendak melamar kepada Allah Ta'ala, maka Allah siap menerima lamarannya. Nah, pahna dilamar macam-macam main, kita orang awam ni melamar surga bang leh. Nah, kita orang awam ni melamar surga. Kenapa jadi cangkang ibadah Ramadan? Supaya aku masuk surga. Nah, kita kan kayak itu aja, kita untung sudah kan masih mana melamar pun Allah Ta'ala juga lah. Nah, itu kan sudah dinilai ikhlas. Ada perlu kita berdusta-dusta lah kan. Adalah surga lah, anak kayak itu. Pokoknya entah surga dah, aku dia kada penting surga, aku penting nang harapan surga lagi. Tapi paslah lagi wen kita kan nang lawan diri kita. Nah, jadi kita tuh kalau mengatakan aku anak surga itu kada usah supan gen mengaku demikian. Memang itu kalah kita sudah kan. Orang awam tuh ada surga selesai, dan itu dicatat sebagai orang ikhlas saja sudah. Ya walaupun ada kelas lebih tinggi lagi. Kenapa? Hana surga kah? Ujarin aja aku aja kada tahu neraka, kada takutan neraka, kada harap surga, kada aku mengharap ridhonya ada. Nah itu orang itu kelasnya tinggi lagi kan. Nah, betul. Jadi itu pun sudah untung kalau kita sudah ada pikiran ketika beribadah, penting surga itu untung sudah. Itu sudah dapat ikhlas. Jangan dihapa-hapa orang kayak itu kan. Karena masalahnya itu dia sudah harap dah. Kenapa? Karena surga itu kan gaib. Mungkin kita disuruh pilih jurang ini. Nah, sakuper isinya berapa 1 M. Ini pahala aja ikam. Pilih surga kah pilih 1 M enggak? Kira-kira pilih 1 M kita lah. Kenapa? Karena 1 M juga tunai. Langsung aja kan. Cash langsung 1 M. Kamu surga itu belum tentu lagi ya, itu kan ketahuan kita ada lawan suatu nang gaib itu kita masih kurang iman, bisa milih nang nyata kita nih kan terkadang. Itulah tertipunya Imam Ghazali, tertipunya orang kafir itu ketika mereka membandingkan sesuatu nang cash dengan sesuatu yang nanti. Surga itu nanti, cuma pasti nang cash itu memang di hadapan, tapi belum tentu pun seorang bisa aja nggak diikuti kan hilang akhirnya lah, atau kada tanik mati dulu kan. Itu kalau nah, kita 1 M mulai duitnya kan dapat duit, nah cash 1 M pastilah kita menalahkan 1 M nih makan tanyaannya mungkin kayak apa kisahnya kan kena bisa habis duit di tangan kita kan kita gunakan ada karuan. Tapi kalau surga itu walaupun kainah tapi pasti cuma kita ngaran kainah itu namulah kita jadi ragu-ragu kurang percaya itu aja juga jadi tertipu orang kafir itu karena mereka ingin yang cash, ingin yang tunai, lupa lawan nang kainah, tapi pasti itulah tipunya orang kafir. Sehingga mereka tidak mau masuk Islam karena mereka tidak percaya dengan janji-janji yang ada dalam agama Islam tadi.
para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi mereka berkata, wahai malaikat Ridwan, ini malam apa nih? Lalu malaikat Ridwan pun menyahuti, oh batakunkah, wahai bidadari nang bergelar khairatun hisan. Ketika di Quran disebutkan fihinna khairatun hisan, di surga itu banyak nang harat-harat nang bagus-bagus. Nah itu kan, wahai bibinian nang digelari, wahai bidadari digelari khairatun hisan. Ini adalah malam pertama daripada malam-malam bulan Ramadan. Nah, jangan kita akan diberi Tuhan dah informasi kan, kalau kita mendownload lah. Nah, internet Allah Taala kan. Nah, kita orang wali-wali itu kan mereka kayak itu tak. Orang wali itu kan dikasyafakan Tuhan melihat hal-hal yang ajaib ini kan. Nah, sehingga mereka kada lagi dalam dunia ini kan kacar lah, lawan dunia ini kan tergoda. Karena nilai mereka tuh jauh lebih hebat lagi. Jadi bagaimana dialog antara bidadari lawan malaikat Ridwan ini? Nah, ujar malaikat Ridwan ini adalah malam pertama daripada malam-malam suci Ramadan. Tahukah kamu hai bidadari semuanya, malam ini pintu-pintu surga yang 8 dibuka. Maka bila dibuka, kada bakancingan lagi sampai habis Ramadan. Nah, kita menggunakan akal-akal kita secara akal kan. Misalnya rumah itu kan hibah lalu haram, rumah itu haram benar. Bilang samprot terus anunya kan apa parfumnya lah. Nah, setiap detik lipus-lipus parfumnya, baunya luar segar benar. Lalu dibuka orang lawangnya, angin betiup, mula kadang-kadang kita parfumnya lipus-lipus terus nah, nyamprot terus. Kita nang 10 meter mencium, 100 meter bisa keciuman. Buktinya kan orang ulah getah itu kan berapa kilo kan keciuman jalan nah. Nah, itu kan nang kisah nang memberikannya. Ini kan kita nang buah haram nih. Mak lipus terus, lipus, musa kalinya lipus kan lawasnya hanya muncul pulang ini, lipus. Nah kita 10 meter, 20 meter, siapa yang bisa tercium kan ketuhannya. Angin membawa kan. Nah, berarti kita ini dapat angin surga nih. Jadi jangan kawan tuh dihapak soalnya. Rajin, jangan bisa kalanggar. Angin ini aja. Pina rajin wah ini, sauti ya. Aku tuh tak cium angin surga tahu lah. Jadi tak kena cium angin surga, kita kena karya lah. Jadi jangan dihapak-hapak kawan soalnya. Seorang kan alhamdulillah juga kan kada berbalik soalnya. Bisa seorang menurut kawan pas orangnya berbaliknya. Kawan lagi, seorang kada lagi. Nah, tak kalah ham. Artinya memang kayak itu kita sama betul saduniaan kan bila Ramadan pasti rajin beribadah. Kenapa? Surga membuka bang tok. Nah, surga membuka. Jadi karena hawanya kan lalu kacaran berdekat hendak banget ibadah nih. Itu kan logikanya. Nah, imbahnya pulang pintu-pintu neraka yang 7 tuh ditutup sebenarnya dikunci sebenarnya. Artinya kan supaya orang tuh kuler maksiat mana? Nah, kenapa? Karena nang ini nang nerakanya dikancing orang. Dikunci orang kan, nah itu. Kemudian lagi itu semuanya ujar malaikat Ridwan Allah Ta'ala karena memuliakan bagi orang-orang yang berpuasa daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi gara-gara orang berpuasa Allah Ta'ala hargai kan, surga dibukakan 8 pintunya, neraka dikantuk dikunciakan. Nah, orang berpuasa ini dihargai Allah Ta'ala kan. Saduniaan kan digampangan kita ini berpuasaan. Nah, jadi adanya kan gerakannya lah. Jadi gara-gara kita beribadah, alam sabalah itu berubah. Jadi trending topik loh kan. Nah, trending topik kan surga dibuka semuanya. Nah, kan neraka dikunci sampai habis Ramadan. Trending topik. Nah, di mana-mana kan ada tuh anunya lah. Anunya kan gambarnya tuh. Nah, meme-nya tuh kan. Nah, kita tahu Jakarta Tamsi Malaikat tuh kan buka HP loh kan di Facebooknya kah, di WA kah, itu pada beritanya kan, pokoknya neraka dikancing sebenarnya dikunci sudah, surga dibuka sanyaannya. Nah, jatah kita kan, jadi bukan apa aja ada berita gitu. Nah, karena kan keduniaan kita nih puasaan, jadi ada pengaruhnya lah, itu hebatnya manusia kan. Nah, Allah Ta'ala jadikan manusia itu khalifah di muka bumi ini. Ternyata pengaruh mereka kawama mau ubah lawan nang di sebelah sana kan alam malakut itu nah surga neraka itu kan tak ubah-ubah gara-gara manusia nang berpuasaan. Nah, hebatnya lah Allah Ta'ala memuliakan kita. Jadi manusia memang walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala telah bersumpah kan, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling baik ciptaannya. Jadi pernah ada orang berucap zaman Imam Syafi'i,
Ujar orang tu, aku bersumpah demi Allah, biniku lebih bungas pada bulan. Bila kada bujur, bini tertalak. Orang Arab tu benar pian di kitab kuning tu bila kisah orang bersumpah, putih-putih bini tu jadi taruhan. Pokoknya dia bila kada bujur sumpahku, bini kena talak. Itu raja benar baca kitab kuning tu nah. Bila napa-napa lah bersumpah, itu bini bang taruhannya. Kan sebenarnya binian lah jadi taruhan sumpah lagi. Nah, cuma harapan sumpahnya aku juga bersumpah biniku bungas pada bulan. Bila kada bujur, talak gini kan. Nah, ini berucap, jurang mana dalilnya ikan dengan kayak itu? Walaupun kan bulan tu je sebujurannya kan tanah kering aja bang leh. Nah, tapi kita mulai dunia ini pada bulan kan bungas bener leh. Adalah kita lah dulak melihat bulan lah. Kita ninggal sakali kan. Anak biasa pula mana ninggal bagusnya bulan tu kan kita ada hati kita kan bagus bulan tu leh. Adalah melihat bulan tu muar tu dari kita ni leh. Kan dia mencorong kan bulan tu bercahaya kan bulan 14 nah. Sedangkan orang itu sumpah biniku je bungas pada bulan, bininya kada bujur je, bini kena talak. Jurang mana dalilnya kan wani bocah itu. Nah, lor kada bawa kotek kan kita perlu dalil. Amun kada berdalil jangan asal-asal bicara kan. Karena salah jadinya, mun kada berdalil berarti salah toh. Bila salah berarti kan gugur talak lang bini. Nah, ya Pak. Tak kau tuan guru tuan guru tahu aku kisahnya. Ikan taruh lanteng je tuan guru bersumpah lah. Bagaimana pentingnya juga bersumpah kecintaan nan bini kan. Ini laki-laki bisa gumbal-gumbal ni leh. Nan bini bersumpah. Ada kan bini bungas berbulan nih. Tapi kadang orang buktiakan. Nah, jadi tuan guru bagaimana pentingnya ikan bersumpah. Ada penting juga kan. Tapi dia perlu jawaban nah. Bisa punya kada kawa manuntasakan masalah ini. Nah, takun pas takun Imam Syafi'i. Nah, kayak kalimat Imam Syafi'i itu. Oh, jadi Imam Syafi'i bujur ikam. Jadi kan kada bujur sumpahmu tu. Binimu kada kana talak. Tetap jadi binimu bujur ikam. Binimu tu harap pada bulan. Kayak apa kisahnya? Kan Quran mengatakan tadi, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia itu pada keadaan yang paling bagus ciptaan. Ada walaqad khalaqnal qamar nah. Tadi itu mengisahkan bulan kan ciptakan paling bagus. Nah, ada manusia aja. Jadi pas saja dalam Quran dalilnya ada aja artinya kan. Nah, itu. Nah, jadi kenapa? Jadi demikian itu secara umum kan manusia ini diciptakan paling bagus pada semuanya. Kenapa? Karena manusia inilah yang paling berpengaruh dalam alam semesta ini. Makanya Nabi Muhammad pun makhluk yang paling mulia adalah dari golongan manusia. Bangsa jin kada dibisi rasul, kada dibisi nabi, mereka adalah umat nabi besar dan nabi umat kita juga. Nah, jadi semua jin itu mereka punya nabi, tapi nabi mereka adalah dari bangsa manusia. Ada umat Nabi Musa kan dari itu. Nah, masuk Islam lah nabi kan bangsa jin dah. Nah, jadi mereka punya rasul, punya nabi sama juga kita yaitu manusia. Dan Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak umatnya baik daripada bangsa jin atau bangsa manusia. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin ujar Rasulullah SAW tidak ada satupun daripada kita manusia ini kecuali ada jatahnya diganggu oleh setan. Ada Allah Ta'ala tugaskan setan sebagai ujian kan menggoda manusia. Seekor manusia ada setannya menggoda kita nih. Baik mati ngarannya Korin, setan Korin ngarannya. Nah, maka semua jadi manusia akan diganggu, digoda oleh setan. Sampai nabi pun, sampai rasul, sampai wali pun ada setan penggodanya. Kecuali setan yang dijatahkan mengganggu aku jadi inya jadi masuk Islam. Jadi setan yang dijatahkan mengganggu Nabi Muhammad itu masuk Islam. Maka dia tidak menyuruh aku jadi nabi kecuali berbuat kebaikan. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setan yang dijatahkan mengganggu Nabi Muhammad masuk Islam. Itu luar biasa rahmatnya Rasulullah kan. Nah, sampai setan pembudanya masuk Islam. Nah, itu kan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, itulah kehebatan manusia tadi, pengaruh orang berpuasa tadi. Kemudian Allah Ta'ala merintahkan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, malam ini kamu turun ke bumi nah. Tangkapi setan-setan yang nakal-nakal dah. Nah, Jibril nih tugasnya kan, malam 1 Ramadan ini Jibril malam maghrib tu kan, dia tak rajia tu kan. Maka kada kawa mun kita kan rajia aja paling kada apa kan. Nah, ni mandi kita kan banyak di jalan kan. Amun ini rajia. Kamana buka lawan. Hantu tu tiba-tiba sulapit dapat dia. Nah, maka bunyinya kan alat deteksinya ini lengkap benar kan. Ada setan tangkapnya. Kita kan pakai alat paling mendeteksi ini kan ada malaikat ini kan sakti lagi kan bunyinya langsung menuju nah situ ada langsung.
Pokoknya habis tepang dirajianya kan setan ini kada bawa utek tepang, maka kadang melawan. Jangan setannya jaga kan bakal lo kada. Pasti kalah lawan malaikat tadi. Maka kepalanya nang turun nih. Mereka Jibril kan operasinya nih. Nah, tangkapi setan, pasungi. Nah, padanya bawa apa nih? Bawa borgol, bawa apa rantai kan. Dipasunginya buat hantu-hantu tadi. Nah, kemudian apa dia dapat sudah timbai ke laut. Nah, kayak itu kisahnya. Kepasong deh, buang orang ke laut pulang 2 kali sakit nih. Nah, jangannya dipasong aja kan digentong benar kan ini timbai ke laut. Kan kita ini bumi kita udah bajan 70% kan lautan deh. Nah, bumi kan daratannya 70% aja. Banyak lautan. Jadi mana tuh nang lautan yang paling jauh pada bumi itu nah. Timbainya ke situ. Kenapa? Supaya jangan mengganggu atas umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Puasa mereka dan tahajud mereka. Jangan ada yang mengganggu, jangan ma'aur. Jadi alhamdulillah kita Ramadan ini kan musuh kita sudah dijauhkan Tuhan. Tinggal kitanya jadi lagi bila kawal malah nafsu yang detak. Anak tahajud kita nyaman, karena rajin bila bulan yang luar Ramadan kan tahajud. Hati anda ada aku aja berniatnya malam-malam kan aku aja gurung sunsungi. Rajin gurung lambat sunsungi guring nah, andak lang alarm nah. Kita rata-rata alarm masing-masing lah. Nukar HP otomatis ada alarmnya bahari udah alarm tuh nukar biasa nang jam nang telelet tah sabulan-bulan hancur jam nah, kada kualitas juga lah. Wah ini kita nukar HP samurah-murah HP tak ada alarm cuma bila alarm tuh jangan 3 kepala mandak 3 kepala tuh matiin ada kuning biasa pulang itu nang ngalahnya nih kalah kita lo nafsu kan jadi alarm tuh supaya kita mau bangun mandak tuh dijauhkan pada ranjang di meja mandak misalnya kan di mana kadi murah lawang punya dikira bila kita hendak mati berdiri lu bangun nah itu tiba-tiba bila kayak itu kita bangun tak mati bisa alarm bermati berbah pulang aja biar harga berbah pulang biasa ketawa nang bini kan jenah bini kisahnya dari kami yang tahajud guring habis pulang biar mau kita amalkan terus karena ada saatnya kita akal kita ini lebih kuat pada nafsu kan uja akal kayak ini jangan gawin tuh hari bila bangun mati alarm berbah pulang biasa ujar akal kan ya kita jangan tahajud kayak ikam nafsuai. Nah, kalah nafsu. Amun mau kita sekali mati sampai hari ini nyata ada kalah kita. Jadi hari-hari itu ada saatnya akal kita ini lebih kuat pada iman kita lebih kuat pada nafsu kan. Mau kita bangun kena. Tahajud ya. Ini puasaannya 30 hari kan atau 29 hari rugi mah ada tahajud. Nah, lalu mau bangun kan supaya tinggal ngerasa juga umanya menyiapkan sahur, abahnya tapi tahajud pokoknya. Nah, jadi kan nang laki itu kan doakan, nabi ini menyiapkan makan sahur itu kan. Jadi lalu tinggal rasa itu kan. Nah, jadi mudahan pahalanya sahabatan anu kan bertulungan bangun ujian nabi biar aku ada tahajud yang penting abahnya kalau tahajud tuh kan. Kemudian dapat sawabnya juga. Karena abahnya rabbana aja bang doa juga kan. Nah, artinya berataan kadang suka pecah seorang aja. Allah ini as'aluka kan. Allahumma inna nas'aluka juga kan minta sabarataan nih kami sakeluargaan. Nah, yang betul. Maka bertulungan demikian, maka dinilai Allah taala sama berarti pada ibadah tadi. Nah, itu. Jadi kan alarm itu kita andak tadi supaya kita kawa bangun kan jangan 3 kepala adalah supaya kita bangun jadi mati itu bangun juga. Dan alarmnya tuh misalnya kan waktunya berapa kamu hidupin membunyikan tuh kan misalnya pukul 3 kada bangun kan setengah 4 berbunyi pulang. Nah, misalnya oleh kalau aku nak aja bangun mentang talu songsong ya berubah biasa pulang setengah jam bunyi pulangnya bangun pulang mati lawan lalu misalnya kan imbah pian bersahur pukul 4 bersahur kan bersahur tadi masih ada nang alapan orang nang tarhim tu lah belum lagi subuh awai 2 rakaat namun kita hendak lah nah, itu kan apa aja 2 rakaat yang kita kerjakan di tengah malam artinya belum subuh kita salat 2 rakaat itu adalah kanzun min kunuzil jannah itu adalah harta pusaka daripada harta pusaka surga. Nah, itu bila kita kawat tiap malam itu 2 rakaat kan, baru subuh 2 rakaat oleh maka kita dapat harta pusaka dari surga. Kan harta pusaka itu kan harapnya lo kan jangan bupati kan harta pusaka pasti larang harap barang antik pasti larang harganya. Nah, itu kan hebatnya orang tahajud itu. Kamu kita misalnya bersedekah masuk surga, kita nolong orang masuk surga. Kita apa lagi berpuasa masuk surga macam-macam amalan kan tahajud kan dapat nah tahajud ini kan pusakanya surga tadi jadi kada sepele kan nilainya tuh harap benar tahajud ini nah pusakanya surga jadi mau kita di luar Ramadan kada tahajud Ramadan nih barang sawat tahajud pokoknya
Nah, apalagi praktis saja kan imbah sahur itu kan. Kalau kan nyaman pas ikut leh. Ambil ini ke kurujut pulang ni bebesuh kan. Anu mambil mukana ni. Amun lelakian begitu handap gawas sudah yang leh. Nah, nyamannya lelakian kan praktis benar, ampar saja jam dah. Nah, di muka rumah di mana di bagian apa kamar ruang tamu aja kaleh. Nah, 3 kursi kan ampar saja kan Pak juga kan. Nah, kita nak ambil kesempatan dah supaya dapat apa nih? Dapat pusaka surga. Nah, itu kan. Kemudian lagi malaikat tadi menangkapi bubuhan hantu ditinggalnya ke lautan dari Bekasungan pulang. Kemudian lagi sabda Rasulullah, wa innallaha fi kulli lailatin min layali syahr Ramadan salasa da'awat. Allah Ta'ala menyediakan setiap malam daripada malam Ramadan ini 3 doa yang Allah Ta'ala siap kabulkan kepada kita umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam ini. Artinya doa penting yang kita doakan waktu itu. Nah, kita pinta kepada Allah. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Semacam apa artinya kan Allah Ta'ala memberikan kita itu jaminan-jaminan. Allah Ta'ala membuai kita supaya kita meminta, menawari Tuhan kita, apa yang kita minta. Itu tiga tawaran Allah Ta'ala. Hal min sa'ilin fa'ufiyah. Adakah ya Tuhan malam ini lebih pinta nah, aku siap memberi. Berarti kan kita minta apa aja lah. Minta apa aja diberi Tuhan. Memang sabda Rasulullah teman pada nabi yang lain itu, tidak ada doa orang yang beriman itu pasti dikabulkan. Apa aja kita minta lawan Tuhan pasti kabul. Cuma kabulnya itu lain-lain. Ada kalanya kabul doa itu aja Nabi sesuai dengan permintaan. Ya Allah nah, Allah nak jual kan nang sebelum turun ini pindah hanyar pada rajen, makan lah. Nah, hendak makai harimau pulang. Itu nang tak benar kan sebelum turunnya nih. Napa ujar tunggu Fahrudin apa nimek lah. Nah, nimek di sidin. Hendak jual nah nungang harimau sidin nih. Duit sidin saikitannya kan. Nah, 12 juta aja duit kawan karnek sidin. Mun karnek ka WP kan ka Banjar juga kan dikandarai nih. Kita hendak nimek di sidin. Nah, lalu harganya kan 30-an. Lalu baik sidin. Mana nih? Apa nganya tuh? Mengkredit di sidin lah. Nah, mengkredit orang sidin nang kita lakukan itu sesuai dengan kemampuan. Jangan sesuai dengan keinginan sidin lah. Misalnya keinginan lapah kan sidin. Akhirnya mengkredit kan. Nah, menambahi nih sisanya. Ngeredit sekalinya sidin pas menunggak sebulan 2 bulan pas ditarik kurang sidin nimek sidin. Nah, nimek ditarik kurang timbul kepala minek sidin mana. Orang sidin keinginan do sesuai dengan kemampuan. Jangan kemampuan dipaksakan sama lawan keinginan. Akhirnya jadi kadegin nimek tapi minek apa sidin. Angsuran kita ditarik kurang mana. Nah, itu Idul Fahruddin lah. Nah, itu kan jadi kita bila meminta-mintalah telah pasti diberi. Ya tadi hendak ada undang hadangan nih atau harimau tadi kan. Iya nyaman Pak baraya nih jan begana nih tunggangan. Nah, mintalah Tuhan dihikmatkan rezeki diwasakan ini. Pasti kabulnya Nabi doa atau ada kalanya sesuai dengan permintaan dasar kabul juga sesuai dengan keinginan apa yang dipinta diberi Tuhan. Ada pula aja Nabi disimpan Allah Ta'ala. Nah, disimpan Allah Ta'ala di akhirat kan aja dikabulkan. Atau bisa juga aja Nabi dosa-dosanya diampuni. Dan harapnya dosa diampuni lawan kabul hajat. Amun dosa diampuni ada bermasalah lagi di akhirat. Amun hajat dikabulkan, dosa kalau diampuni, kayaknya menyesal di akhirat. Nah, kalau diberi Tuhan dosa diampuni. Macam-macam permintaan biar nangis-nangis sudah kan. Jadi beri Tuhan lah nang dipinta, padahal dosa habis diampuni Tuhan. Atau bala musibah dihindarkan Tuhan. Mana hakunnya dapat nang semutor nang kaya harimau tadi, dapat kaya hadangan di semutor binalnya nih. Tapi seorang apakah kamu musibah karena kan gering misalnya sakit. Nah, baik sehat orangnya kan walaupun nanti dipinta kada 3 bulan tapi sehat orangnya. Dihindarkan Tuhan daripada musibah yang sangat besar. Gara-gara cangkal berdoa tadi. Nah, kalau itu kita mau berpikir mana? Nah, bisa juga kan kita supaya husnudzan dengan Tuhan. Pokoknya kan kabulnya doa itu macam-macam. Bisa langsung cash nanti dipinta, bisa dosa diampuni, bisa kita disertakan Allah Ta'ala, atau pahalanya diharapkan diberi Tuhan. Nah, ya Tuhan, pahala ikan berdoa di dunia bahari, ikan kalau berdoa macam-macam kada dikabulkan. Nah, gini anunya catatannya. Nah, ini kabulnya diharap pahalanya benar-benar. Ketika melihat pahala yang benar itu si hambanya akan berkata, ya Allah,
jakanya tahu pada kali di pahalanya di akhirat. Jakanya dua ulun jangan dikabulkan sabuting-buting di dunia kan. Pahalanya di akhirat ya. Dunia benar pahalanya. Kan untungnya kita berdoa nih lah. Tapi ada pulang syaratnya pian kita lah berdoa terus supaya dapat nang inilah janji Allah Taala dan janji Rasulullah ini. Pertama aja Nabi jangan sampai berdoa itu nang haram-haram. Namun doa nang haram-haram, doa itu mengandung nang haram. Mendoakan orang celaka kan mendoakan orang supaya binasa. Nah, itu kan nang haram doa itu. Itu lain ya Nabi. Pokoknya jangan sampai doa itu mengandung dosa. Itu nyata dah ditolak malah bisa jadi dosa kan. Nang kedua pulang jangan doa itu mengandung memutuskan hubungan keluarga. Nah, kayak pakai doa itu kan nang itu tuh isinya itu memutuskan hubungan keluarga. Kadang mau juga kayak itu. Nang ketiga nang alih kita nah. Jangan sampai terjadi nang ketiga nih. Nang ketiga mungkin rancaklah mungkin sering terjadi. Yaitu jar Nabi yaitu dia yastajil. Nah, apa yastajil itu bahasa Arabnya hendak benar cepat kabul. Kadang itu kadang sekadar maksudnya pulang. Yastajil itu Nabi adalah dia berkata, aku rancaknya ada berdoa, ada jadi kabulan Tuhan. Nah, gini nih habis hancur senyaannya. Maka nang janji-janji tadi parah ya dapat lagi. Gara-gara kita ucap, aku berpuluh-puluh tahun berdoa kada kabul ya. Nah, ini nih ngalihnya benar kita nih. Nah, karena kita nih lang Tuhan kada sangka baik lalu ucap kayak itu. Nah, maka 10 tahun tadi aku 10 tahun berdoa aja kada kabul. Gara-gara ucap pas parai, hancur kanyannya tadi. Janji Allah Taala ditutup semuanya kan dihapus semuanya. Gara-gara kita ucap demikian. Jadi kita tuh bila kada kabul doa berenai aja. Pasti ada hikmahnya. Pasti nang lebih baik bacaan di Allah Taala pada kita nih. Kayak itu aja jangan ucap untung. Jaga bila ada ucap untung dia nulis kan stop jadi astagfirullah jangan begitu. Ini aku habiskan hilang pahalanya kayaknya. Hilang nilainya karena gara-gara ucap nang kayak itu. Itu kan sama kita artinya kada percaya bahwa Allah mengabulkan mesti aku berdoa kada kabul ya kan itu sama kita kada percaya karena lawan janji Allah Taala nih ud'uni astajib lakum silahkan kalian berdoa kepadaku pasti ku kabulkan gitu kan. Jadi mana astajib lakum itu ya itu tadi kisahnya kan ngaran kabul itu macam-macam caranya Tuhan mengabulkan. Kemudian lagi siapa yang ada nak bertaubat aku terima taubatnya ya Tuhan. Nah, Ramadan ini adalah bulan orang-orang yang kembali kepada Allah tadi. Karena dikariau oleh angin-angin surga ini kan, lalu dia bertaubat kepada Allah Taala. Kemudian lagi, siapa aja Tuhan hendak minta ampun kepada Allah Taala, aku siap mengampuni. Orang-orang yang merasa penuh dengan dosa kan, maka di bulan Ramadan ini mereka akan minta ampun kepada Allah. Allah siap mengampuni mereka. Kemudian lagi, siapa aja Tuhan siap mahutangi kepada Allah nang sugih nang kadada pakir sama sekali dan Allah nang menepati janji nang kada culah. Nah kayak itu kisahnya nih Tuhan minta hutangi itu Allah Taala itu kan maambung manusia. Nah jadi kita nang orang-orang manusia itu bila pamurah lah katujuh kan menolong orang lain itu diambung Allah Taala ya Tuhan hutangi pak aku mana itu seolah kayak Tuhan hutang lagi kita kayak padahal kita ini kan awak kita seikungan Allah menciptakan nona harta ada pada kita ini Allah memberikan tapi Allah Taala itu kan bahasa di Quran itu ambung lah kita man yuqridillaha qardan hasanaan siapa nak menghutangi Allah nah sebagai hutang yang bagus kan kayak itu artinya hutang yang bagus itu bila kita akan membantu agama Allah maka balasannya akan berkali-kali lipat minimal 1 diganjar 10 itu kan luar biasa lah ada nang bigairi hisab kan ada benar bigairi hisab ada artinya Tuhan memberi balasan itu kan kada terhitung lagi. Nah jadi kesempatan ini nah Allah memberi sampian untuk manggini kami untuk menukar tanah di Pesantren Ar-Raudhah. Nah nanti informasinya cari aja pian di YouTube ada sudah cari aja informasinya. Jadi kami ini rencana anak bayar tanah itu kan sekitar 2 miliar. Sekarang sudah terkumpul dana parak 400 juta sudah. Jadi kami targetkan udah setahunan kalau lunaskan. Jadi orang yang menjual ini memberi tempo. Nah itu kan. Alhamdulillah nih mulai bulan apa tadi? Mulai bulan Rajab ketika kami mulai bergerak nih lah. Alhamdulillah sudah 400 juta sudah. Berarti bakal minusnya lagi 1 miliar 100 juta lagi lah. Nah 400 juta parak tak. 350 juta. Sudah tak kumpul dananya. Nah sudah ada yang bisa katakan. Jadi kan padanya kan buahnya di medsos kan mana menyebarkan. Jadi hendak tahu informasinya lihat di YouTube atau langsung ke Ar-Raudhah kan. Nah jadi kan tanahnya itu di belakang pada Ar-Raudhah tuh.
Parak tembus ke jalan aspal kita ni kan, sampai ke mana? Tasenen kan, tembus ke situ. Jadi ada aja dinahnya di muka raudhah keadaannya. Nah, jadi sudah ada juga nomor rekeningnya kan, sebab nak membantu berpartisipasi. Jadi ada satu cerita, seorang wali Allah Taala, wali kutub Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Sidin itu beri hendak maulah majlis taklim. Lalu majlis taklim Sidin itu kan tabulujur ada rumah orang, kebun orang, itu kali Sidin. Sekalinya nang menjual ini orang tahu akhirat, orang nang paham dan akhirat, orang nang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan alam kubur dan ya sesuatu hal-hal agama lah. Jadi jar ampunnya ni ngasih Ismail, kita ceritanya dalam kitab itu. Ujar Sidin ulun hakunai menjulung kebun dan pian wahai Sayyidi Ahmad Ar-Rifai ni. Ika Sidin ni wali Allah Taala. Cuma bukan dengan duit bayarannya. Ulun minta istana di surga. Dia pian sanggup memberikan kebun ulun gratis berikan, tapi harus dibalas dengan istana di surga. Nah, orang wali ini kan kada sembarangan panglah, lain kan walian ni atau wala kan, yang mana yang membunguli lah. Nah, yang mana yang membunguli orang kan. Nah, pian yakin dia di surga karena dia dapat ini. Yang mana kan pandirnya nih, diambung-ambung orang. Ini orang wali kan sembarangan. Ketika waktu pandir tadi, lalu Sidin takajud kan dengan istana surga nih. Bila kawa pian memberi istana di surga, ulun berikan kebun ulun nampian. Takajud Sidin, lalu tadi diam Sidin. Nah, waktu itu jadi sampai bepaluhan Sidin. Ubah tu pucak Sidin. Menggetar Sidin mendengar itu. Lalu begitu, lalu hening suasana, kemudian Sidin tenang kembali. Nah, mulai tenang, mulai senyum Sidin. Ayo aja Sidin. Aku Sidin memberikan ikam doa kepada Allah Taala, minta Allah Taala nih, ikam memberi kami kebun, ikam diberi Tuhan dengan istana di surga. Nah, rupanya waktu Sidin nang ubah tadilah, waktu itu berdoa waktu itu Sidin. Nah, yang orang wali itu kan bila sudah doa dikabulkan ada cirinya, tandanya kan ada khatar hati mereka tuh nah bagus saja kan. Nah, itu kan orang wali itu punya keyakinan. Nah, kita kadang menebak-nebak loh nih, kita kadang merasa apalah. Jadi kan waktu pucat nang waktu Sidin pucat, waktu nang Sidin nang menggetar itu kan tuh karena hal Sidin kan kayak apa minta ini lah Tuhan nih terlalu wani benar nih. Bahkan lantaran ada suatu hal Allah memberikan kan suatu perasaan yang lain lagi kan, lalu artinya sanggup aja. Nah, artinya kan aku mau bulakan permintaan ikam. Itulah bahasanya kesimpulannya. Lalu jadi si orang namanya menjurung tanah tadi kayak itu nah suratnya nah. Tulisakan surat pernyataan. Baik. Ini adalah surat pernyataan bahwasanya saya hamba Allah Taala Ahmad Ar-Rifai mendapatkan pemberian dari si Tuan Ismail itu kebun yang luasnya sekian hektar dengan bayaran istana di surga. Allah disaksi. Allah yang tahu semua ini. Nah, tanda tangan hamba Allah Taala Ahmad Rifai. Pak, tanda tangan di tangan kita kan, tanda tangan Sidin. Nah, suratnya. Seperti ya, salah sudah. Maka kebun ini sekarang ulun jadikan sebagai wakaf untuk pian nih. Maka gunakan saja untuk keperluan pian. Maulah majlis taklim atau sebagainya kan. Diterima oleh Sayyidi Ahmad Rifai. Nah, ketika sudah habis umur kan, orang yang menjulung tanah tadi meninggal. Bawa senjata rupanya, kain aja surat lah bawa ke kubur. Buat ke dalam kuburku. Nah, jadi kan nyaman kan dia mengatakan aku ini kan. Nah, buktinya nah aku kan dapat deh nang wali Allah Taala kan. Nah, itu bawa kubur ini kan ada nih hukumnya apalah. Kadang kan tuh ada nama Allah lah. Entah dikunci kan, dipatri kan supaya jangan jangan karena najis kan. Tak ada tuh hukumnya lah. Itu kan kita akan bicara itu. Sehingga kita ada bukti kan bahwa atawalah tulisan wali ini anu aja bekas saja kan, ada pakai pulpen, ada pakai tinta. Ini bisa juga itu orang wali tuliskan misalnya. Kan sebagai nangannya aja nah, tulisan bekasnya aja bisa juga itu. Sehingga kita dibawa ke kubur. Biar besok hari jar pagi-pagi tak ada hantang karatas di kubur tuh betulis. Karatas betulis. Kenapa? Di karatas itu qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Nah, itu Quran telah ambil Quran tak. Betulis dia karatas betimpe bandak di kubur. Ya subuh-subuh tuh ada karatasnya aneh juga karatas ini kayak karatas biasa kan. Betulis qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami telah menemukan apa yang dijanjikan kepada Tuhan kami memang bujur-bujur terjadi. Nah, artinya disebut bujur dekat surga orang tadi. Nah, itu kan itu malah. Nah, artinya kan kita itu dari cerita tadi kan itu Allah Taala akan membalaskan ketika kita tuh menolong agama Allah seperti kita membantu pondok pesantren. Karena di pesantren itu kan ilmu agama akan terus diajarkan terus-menerus. Mudah-mudahan untuk berkembang sampai hari kiamat. Nah, maka siapa-siapa yang ada mengambil andil di situ kan apalagi nukar tanah. Kan tanah ini kan dapat tanah yang diganti lagi. Bila samiter
tang 200. Ada kilometer tang juta kan, samiter untung kan ada kita samiter nah tanah si anu kan mungkin ada catatannya lah malaikat tahu aja kan. Nah si anu nukar, nah samiter tang 200. Ada tuh mun kita mandak nang anu kan mandak nang wakaf di situ tuh. Nah itu, jadi kan nukar tanah. Kayaknya kan habis tanah hanya bangunan tuh kan permanen kayak apa gitu. Pasti ada saatnya kan rubuh oleh. Tapi kalau tanah ini kan seumuran bendak tuh nah bongkar tanahnya. Jadi lebih jelasnya pian sedangkan datang ke pesantren. Nah gitu mengajaklah agar kita mari bulan Ramadan ini kan berlomba-lomba dalam menyumbang atau kita nih mengumpulkan dana supaya nyamannya kita jual masing-masing nantinya lah. Mudah-mudahan kan dengan kita mengambil wakaf itu kan artinya memberi wakaf tadi. Nah mudah-mudahan kan diganti Allah Ta'ala dengan tanah di surga. Nah amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin nabi wa ali baitil kiram syai'ulillah Fatihah.